Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di LPTK Pontianak, perkenalkan nama saya Jaharudin, NIM 242112-394, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sekaligus guru MI, sekaligus guru Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Watan Langgalawe, yang pada hari ini melaksanakan uji kinerja mata pelajaran fikih kelas 5. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pagi? Pagi. Ya, kalau kita ini ada hari ini kita akan belajar fikih ya, ada pelajaran fikih tentang hewan kurban yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita mulai, untuk lebih barokahnya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh salah seorang di antara teman kalian yang sudah lihat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Siap untuk berdoa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana datal watani wa nadatal banati bi qululihima ila yaumiddin wa an tansurana wa takraha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa lidami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafqahu wa zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bahwa hari ini kita akan belajar tentang hewan kurban yang akan dilaksanakan setiap bulan haji atau bulan Idul Adha, yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, hewan kurban ini kita laksanakan sebagai umat Islam yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hewan kurban ini dalam bentuknya yaitu ada yang namanya kambing, domba, sapi. Nah, kalau yang sekarang bisa juga dengan kerbau. Karena kerbau ini juga dulu dalam sejarahnya Rasulullah tidak ada hewan kurban kerbau. Nah, sekarang ini bisa juga dilaksanakan dengan hewan kerbau ini dalam melaksanakan kurban ya. Nah, selanjutnya
pendahuluan kita ini adalah bagaimana cara memahami ketentuan kurban yang baik dan benar ya. Jadi itu adalah tata cara kita menyembelih hewan kurban. Nah, jadi hewan kurban yang akan kita sembelih ini yang sehat ya. Artinya yang sehat itu yang pertama tidak buta ya, yang kedua tidak pincang. Ini adalah sangat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sangat besar. Ya, jadi kalau kambing ini kita korbankan untuk satu orang. Kalau sapi kita korbankan adalah satu sapi bisa untuk 7 orang. Ya, selanjutnya kita akan menguraikan ketentuan pembagian daging hewan kurban. Pembagian daging hewan kurban ini dilakukan setelah selesai sholat Idul Adha. Ya, kita bagi kepada orang yang fakir miskin. Ya, biasanya kalau kita di sini itu fakir miskin, setelah selesai kita laksanakan kurban itu, hewan kurban kita laksanakan berada di lapangan atau berada di halaman masjid. Siapa yang pernah melaksanakan kurban? Ada, berarti orang tua kita kan sudah melaksanakan hewan kurban. Yaitu hewan kurban itu bentuknya di Indonesia tidak ada unta lagi yang akan dibagi. Ya, nah, kalau di Indonesia yaitu yang sering kita pakai adalah daging sapi dan daging kambing ataupun domba. Nah, selanjutnya waktu pelaksanaan ini waktu pelaksanaan ini pada hari raya Idul Adha, yaitu mulai dari tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 atau dikatakan dengan hari tasyrik. Tasyrik ini adalah anak-anakku sekalian, ya selanjutnya kita akan ada banyak pemahaman bermakna dalam berkorban. Jadi berkorban adalah ibadah yang menganjurkan kepatuhan kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Nah, jadi dalam kepedulian kita kepada sesama ini adalah yang pertama adalah domba yang akan kita kita korban. Yang pertama adalah sehat, yang sehat dan tidak ada cacat sedikit pun. Ya, yang kedua adalah kambing berumur minimal ada 2 tahun. Yang berumur 2 tahun. Nah, itulah yang akan kita korban. Yang ketiga adalah sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Ya, 2 sampai 2,5 tahun. Nah, itu yang akan kita laksanakan. Ini adalah makna dalam berkorban. Yang keempat adalah onta berumur minimal 5 tahun umurnya dalam melaksanakan dalam kita laksanakan korban. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya videonya dalam tata cara penyembelihan hewan kurban ya. Kita lihat nanti. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Odi. Kali ini kita akan belajar lagi tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Udah. Jadi ikutan ya. Ada sih enggak ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa nih? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, jadi aku. Tunggu, dengerin dulu nih Nek. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, gunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Jabir bin Auf radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan melakukan ihsan dan segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Tidaknya kalian menancap pisau dan menyenangkan sembelih. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperhatikan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat saat membalikan hewan kurban di atas lambung di kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah dan akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat leher itu telah terpotong dengan hati. Terakhir, larang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, itulah cara menyembelih hewan kurban, teman-teman. Ya, feedback firman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih bareng Oji. Assalamualaikum. Bye. Ya, jadi inilah tata cara menyembelih hewan kurban. Kita akan bagi kelompok, yaitu tuliskan ya atau tidak pada kolom keterangan berdasarkan kelompoknya nanti masing-masing, yaitu ada namanya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, ingat jadi dalam pertanyaan ini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan atau apa yang akan kamu ketahui tentang hewan kurban. Yang kedua adalah umat Islam melakukan kurban. Nah, jadi nanti pertanyaan masing-masing ini tolong dijawab dengan sebaik-baiknya supaya kamu bisa lihat atau bisa memahami tentang hewan kurban. Nah, pertanyaannya adalah untuk kelompok 1 ya. Pertanyaan adalah untuk kelompok 1 yang pertama. Ya, isi pertanyaannya adalah apa yang kamu ketahui tentang kurban? Coba ini kelompok 1. Kurban adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan kurban ini ya, saya kasih pertanyaan kepada kelompok 1 ya, yang saya sebutkan namanya ini, silakan maju ya, yang namanya Pera ya, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Silakan. Ya, apa yang kamu ketahui tentang hewan kurban? Kurban adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Nah, ini adalah tentang hewan kurban. Gunanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan kan seperti yang sudah saya katakan adalah hewan kurban. Kita berkorban pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukannya kita berkorban untuk diri sendiri saja, tetapi juga orang banyak ya. Ini adalah cara berkorban kepada kita sendiri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena korban ini adalah sangat dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kelompok 2 ya, yang saya sebut namanya, silakan maju ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Guru ya. Yang menjawab pertanyaannya adalah silakan Pasha. Pertanyaannya adalah mengapa umat Islam melakukan korban? Ya, suaranya yang besar. Untuk mendekat diri kepada Allah. Terus
dengan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah umat Islam melakukan kurban. Ya. Kemudian untuk kelompok 3, ya kelompok 3. Nah ini kelompok 3 kan? Ya kelompok 3. Saya kasih pertanyaan, satu pertanyaan yaitu adalah tentang bagaimana tata cara berkorban yang benar menurut Islam. Ya silakan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Orang yang berkurban dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban sendiri. 2. Niat berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Hendaknya mempertajam alat potong agar hewan tidak sakitan. 4. Membaringkan hewan ke arah tusuk kirinya dan dihadapkan ke arah kiblat. 5. Ketika akan menyembelih dianjurkan membaca basmalah, salawat, takbir, tahmid, dan doa. Ya silakan duduk kembali. Nah sekarang kita akan diskusi masalah yang kita akan pelajari, yaitu apa yang bisa kita pelajari tentang ibadah kurban. Nah bangkunya tolong di dulu, Pak, dikasih bundar. Ya bangkunya ada di sini, di kiri kanan bangku. Ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bangkunya dipindahkan ke sebelah kiri dan di belakang. Nah yang ketiga ya bangkunya di sebelah utara, sebelah utara bangkunya. Bangku saja, tidak usah mejanya. Nah bangkunya di atas ke kiri. Nah diangkat jalannya begini. Nah ya bangku ya. Yang dua masuk. Nah selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari video yang sudah kalian lihat tadi, yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ya sekarang kita mulai dari kelompok 1, yaitu Pera maju untuk mempresentasikan hasil dari video tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Hasil Hasil dari kelompok kami. 1. Membaringkan hewan ke arah kiblat. 2. Tidak boleh mengasah pisau di depan hewan kurban. ya, ini adalah hasil dari kelompok 1 mempresentasikan tentang hasil dari video tersebut. Silakan duduk kembali. Kemudian untuk kelompok 3, ya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari hasil video tersebut. Silakan Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil dari kelompok kami yaitu hendaknya mempertajam alat potong jangan di dekat hewan kurban. Begitu? Oke, silakan Terima kasih. duduk kembali. Kemudian untuk selanjutnya adalah kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari video tersebut. Silakan maju. Itu Muhammad Habib. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Hasil dari kelompok saya. Hasil dari kelompok saya kelompok 2. Ya.
pembagian daging kurban kepada yang berhak, fakir, miskin, dan tetangga. Ya. Oke, itu adalah hasil persentase dari kelompok 2. Nah, sekarang kalau selanjutnya saya akan memberikan atau menguraikan tentang korban tadi ya. Kemudian selanjutnya kalau saya berikan aba-aba, misalnya nanti saya bilang 1, 2, 3, maka kalian akan mengatakan diam. Kalau saya bilang halo, nanti kamu bilang hai. Baik kan? Ya, sekarang 1, 2, 3. Iya. Halo. Hai. Nah, tetap semangat dalam melaksanakan belajar ya. Nah, jadi sikap kita dalam menguraikan korban ini yang adalah korban merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian korban dilakukan dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari atau pada bulan Zulhijjah ya, atau dikatakan dengan hari Tasyrik ya, hari Tasyrik. Nah, namun pelaksanaan korban tersebut dapat menjadi landasan umat Islam dalam menyembelih hewan kurban. Kemudian selanjutnya ada ya contoh sikap dalam melaksanakan dalam berkorban, berbagi makanan dan membantu teman dalam bersedekah. Nah, jadi kalau kita sudah bersedekah, yaitu sedekahnya bukan hanya berbentuk daging ya, juga bisa dalam berbentuk makanan yang kebutuhan kita atau kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bentuknya yaitu ada namanya beras, ada makanan yang siap saji. Yang dikatakan dengan makanan siap saji itu adalah yang langsung bisa dimakan. Paham? Nah, itu adalah dalam bentuk berkorban bagi makanan atau membantu teman dalam melaksanakan sedekah. Nah, paham? Biasanya kalau kita bersedekah, kalau di sekolah biasanya kita bersedekah pakai apa? Beras. Bukan. Kalau di sekolah biasanya kita bersedekah dalam berbentuk makanan. Ada namanya permen, ya. Ada namanya kerupuk dan sebagainya yang kita makan dalam di sekolah ini. Itu namanya bentuk berkorban kepada teman atau bersedekah. Bukan hanya sedekah itu berbentuk uang atau beras saja, banyak sekali ya dalam melaksanakan korban. Ada kita yang berkorban itu dia dapat, bukannya kita bersedekah pakai uang saja ya, berbentuk makanan juga bisa ya. Berkorban misalnya teman kalian itu tidak punya uang di sekolah ya, kita tidak punya uang, melihat kita makan, maka hendaknya kita berbagi. Itu namanya sedekah jariah yang bisa membantu teman yang tidak ada bekalnya di sekolah. Ya, sekarang saya akan memberikan kesimpulan tentang korban tadi ya. Kesimpulannya yang kita ambil dalam pembelajaran fikih ini adalah: pertama, kurban adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha, hari tasyrik yang syarat-syarat tertentu. Ini adalah kesimpulan pertama. Ya, ingat ya,
dalam berkorban itu adalah pada hari raya Idul Adha. Jadi yang kedua, kesimpulannya adalah hukum berkorban adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kesimpulan yang kedua. Apa yang kita petik dalam kesimpulan ini? Yaitu ingatlah teman-teman kita tidak sama derajat dan martabatnya masing-masing. 1, 2, 3. Diam. Halo. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya. Yang ketiga kesimpulannya yang dapat kita ambil dalam berkorban ini adalah korban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 dan 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ya, ini yang akan dilaksanakan pada, biasanya kalau kita sebut di sini pada hari raya Idul Adha. Ya, setiap Idul Adha itu kita laksanakan korban. Nah, kemudian selanjutnya korban ini dapat dilakukan di mana saja, namun yang utama adalah di tempat pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, baik di lapangan maupun di halaman masjid. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran fikih ini, yaitu dalam pelaksanaan korban. Ya, selanjutnya sampai di sinilah perjumpaan kita dalam melaksanakan pembelajaran fikih hari ini. Besok kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ya, kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita tutup dengan membaca doa yang akan dipandu oleh Muhammad Iqbal. Silakan. Sebelum kita mulai ulang, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, jadi doa tadi adalah merupakan penutup pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya bagi kita semua. Maka Pak Guru akhiri dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi